Saya percaya Yesus ditahan 6 tahun dalam penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam Bapak Yusuf yang saya hormati. Di dalam penjelasan Bapak ini, dia memahami Yesus itu pernah dipenjara 6 tahun, tetapi tidak kenapa Yesus itu ditahan, ya. Pergejolakan pemerintah pada saat Yesus diutus itu tidak dijelaskan karena videonya singkat. Di dalam penjara beliau ini termasuk orang yang bertaubat dan menobatkan orang, artinya menginjilkan, dipindahkan dari penjara ke penjara lain karena alasan diduga akibat menginjilkan orang atau membuat orang bertaubat, artinya memurtad orang, lebih kurang begitu ya. Saudaraku, Bapak yang saya hormati, ketika kita mengatakan bertaubat di dalam Islam itu disebut murtad, ya. Murtad itu hukumannya sia-sia amal dunia dan akhirat, dan di akhirat akan menjadi penghuni neraka, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 17. Wa may yartadid minkum andinihi payamut wa huwa kafir fa habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa keluar dari agamanya, keluar dari Islam, murtad dia, mencari dan memeluk agama selain Islam, mati dalam keadaan kafir, maka itulah dia manusia yang sia-sia amalnya dunia dan akhirat. Di akhirat akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Agar terhindar dari hukuman azab Allah, neraka yang kekal di dalamnya, maka bertobat. Karena sesungguhnya Allah SWT tidak mengampuni dosa syirik, menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Innallaha la yaghfiru ayusruka bih. Sementara Bapak mengimani Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Bapak bilang percaya. Dasarnya dari mana, Pak? Coba tunjukkan dengan jelas. Kalau Yesus itu mengaku dia Tuhan, akulah Tuhan maka sembahlah aku. Apakah dia mengajar Bani Israel untuk menyembah dia, menjelaskan bahwa dia Tuhan, dia satu Allah dan sembahlah dia, sementara di dalam penjara ditahan orang, dikejar orang, disiksa orang? Apa bisa Tuhan begitu? Ya, kalau Tuhan itu maha mampu, maha mengetahui segalanya, maha kuasa atas segalanya. Ya, ketahuilah Tuhan bilang bahwa dia bukan manusia, dia bukan anak manusia, dan mengetahui segala sesuatu dan mampu berbuat apa saja. Sementara Yesus adalah anak manusia, dia manusia dan tidak mengetahui segala sesuatu, termasuk hari kiamat. Coba buktikan kalau ada ayat di dalam Injil atau Bible mengatakan Yesus itu mengaku, akulah Tuhan, sembahlah aku mengetahui kapan hari kiamat. Tunjukkan. Jadi bertobat adalah salah satu penawarnya. Bagi kami umat Islam itu no problem Bapak ataupun siapa yang mau jadi murtad, keluar dari Islam, atau hidup dalam kekafiran dan mati dalam kekafiran, tetapi wajib hukumnya menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan ketika kita bertobat, beriman, bertakwa dan mengerjakan amal soleh, maka itu jauh lebih mulia, akan diampuni Allah segala dosa, dimaafkan, disayangi oleh Allah, dan keburukan di masa lalu
akan diganti dengan pahala kebaikan. Karena Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Illa man taba wa amana wa amila solehan. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah wa kanallahu ghafurur rahimah. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita, khususnya para murtadin dan juga saudaraku umat Kristiani. Ketahuilah bahwa Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 62, innal lazina amanu wal lazina hadu wa nasaru wa subihin. Sesungguhnya mukmin, kaum Yahudi, kaum Nasarot atau orang-orang Nasrani, subihin, barang siapa di antara mereka beriman kepada Allah, hari akhir, dan mengerjakan amal soleh, itulah orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Nah, bagaimana mungkin Bapak mengimani Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat? Juru selamat iya untuk Bani Israel pada saat itu. Ketika umat di zaman Yesus berdakwah atau diutus oleh Allah menyeru untuk menyembah Allah, dan orang Bani Israel pada waktu ikut ajaran Isa Al-Masih atau Yesus, maka mereka akan selamat. Tetapi sekarang kita umat di akhir zaman itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ajaran Yesus itu sudah tidak berlaku lagi untuk umat di akhir zaman. Karena ini sudah diutus oleh Allah, Nabi terakhir, penutup para Nabi. Kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Hai Muhammad, sesungguhnya aku diutus untuk kalian semua, untuk semua manusia. Fa'aminu billahi wa rusulihi nabil ummi allazi yu'minu billahi wa kalimati wattabi'uhu la'allakum yahtadun. Berimanlah kalian kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang umi itu, yang mana dia beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasul sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, termasuk yang teristimewa kitab suci Al-Quran. Ikutilah ajarannya agar kalian mendapatkan petunjuk keselamatan yang akan membawa kita mendapatkan rahmat, pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni surga. Janji Allah, barang siapa beriman, bertakwa dan mengerjakan amal soleh, surga tempatnya. Wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhilhum jannah. Dan sebaliknya, barang siapa mengingkari, kufur dia, sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, sombong terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tempatnya neraka dan kekal di dalamnya. Selamat malam, mudah-mudahan menjadi motivasi. Mohon maaf, bukan saya untuk melemahkan iman saudaraku Yusuf dan rekan-rekan umat Kristiani, tetapi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita sampaikan. Selamat malam.